Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para masyayikh, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan guru, ketua BKM Masjid Baitus Salam, Ustaz Haji Jalal, yang insya Allah beserta seluruh pengurus diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Salman, ketua forum beserta seluruh jajaran dan seluruh para guru, kita doakan semoga Allah muliakan juga dunia dan akhirat. Sahabat saya Ustaz Agus Sidwar, Ustaz Syarif yang mewakili Sakuin, yayasan yang mendistribusikan 1 juta Al-Quran untuk Indonesia, beserta juga dengan Ustaz Ali, alhamdulillah sebagai koordinator. Saya juga datang bersama dengan istri muda saya. Nah, itu istri muda itu, Pak Ustaz. Karena yang tua bukan istri saya, itu yang tua. Ada yang tua, bukan istri saya, yang muda ini istri saya. Iya, karena masih muda, Ibu. Masya Allah. Ini perempuan yang pintar cari duit. Di mana saya nyimpen selalu ketemu. Percis ke ibu-ibu di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu April Jasmine diberikan juga kesehatan dan keberkahan. Bu April ini beliau komisaris dan CEO, owner dari ini. Wow, pokoknya bisnisnya bisnis basah, bisnis air. Jadi tafsir bisnis basah langsung ditafsirkan bisnis air ini kayaknya. Alhamdulillah, air yang diracik oleh formulator oleh beberapa dokter jadilah air alkali. Dengan izin Allah banyak memberikan manfaat, dan ini sudah resmi legalitasnya. Ada yang sudah insulin namanya, ya, diabetes insulin 2 minggu insulinnya udah dilepas. Ada yang kolesterol, asam urat, asam lambung, asam ketek juga bisa. Siram aja udah biar bersih. Ya, darah tinggi, macam-macam. Nah, jadi buat yang mau, ibu bapak nanti di depan situ tuh, ya, ada penjualnya, ada petugasnya. Ya, wah, udah konsumsi juga. Bagaimana rasanya? Kayak minum air kan? Nah, mantap. Alhamdulillah. Jadi ya, Bismillah. Apa saja diikhtiarkan, termasuk Bu April berbisnis air Cosma, air yang penuh dengan manfaat, dan jurnal internasional juga sudah mengakui bagaimana manfaat air pH tinggi ini. Nah, itu sekilas info dan sekilas iklan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin hadirat kita semua yang berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada satu permintaan dari setiap manusia ketika malaikat maut datang menjemput, dan kita semua pasti cepat atau lambat, suka tidak suka, senang tidak senang, kapan saja pasti akan menghampiri dan dihampiri oleh sang pencabut nyawa. Mau lari kemana saja, mau bersembunyi di mana saja, malaikat maut pasti datang menjemput kalau ajalnya, waktunya sudah tiba. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, termasuk
malaikat pencabut nyawa itu sendiri akan merasakan mati. Al-baqa lillah, kekekalan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Sehebat apapun vitamin yang diminum supaya panjang umur, dari vitamin A, B, C, sampai Z kalau perlu, suatu hari pasti kita akan menemui kematian. Dua kata Nabi yang gak ada obatnya. Satu, tua. Dua, mati. Itu gak ada obat. Tapi memperlambat masa tua, keriput, peot, kendor, apalagi longsor, biar nggak longsor kulitnya, biar nggak peot. Nah, itu bisa memperbaiki sel-sel kulit mati. Tapi tua juga, walaupun lambat tapi tua. Dua tuh, nggak ada obat. Tua dan kematian. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang-orang yang kelak nanti akan berjumpa dengan malaikat maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bocorkan. Allah bocorkan dialog apa yang akan disampaikan oleh kita kepada sang utusan untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hebatnya dan maha baiknya Allah nih. Kita kalau ujian nasional aja nggak boleh dibocorin, padahal guru sendiri. Guru pengen muridnya pinter, guru pengen muridnya nilai nggak ada yang merah, rapot bagus semua, tapi jangan coba-coba minta bocoran saat ujian. Dan kalau dibocorin, gurunya kena denda. Tapi maha baiknya Allah, dibocorin sama Allah. Nih, saya kasih tahu nih dialognya. Nih, saya kasih tahu nih jawabannya. Supaya apa? Nilai kita bagus. Nilai kita baik. Nilai kita sempurna. Apa dialog yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita semua dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Akan datang nanti satu masa malaikat maut datang menjemput. Dan kita biasa tuh negosiasi tuh. Biasa nego nggak? Listrik mau dicabut, nego dulu Pak. Entar lah dicabutnya nih listrik. Bulan depan ya. Kena tilang, nego. Jangan ditilang lah. Kalau bisa kita ngopi-ngopi bareng aja. Ngopi cantik, ngopi ganteng. Biasa nego kita tuh. Ada urusan apa juga. Ngobrol lebih enak. Musyawarah lebih enak. Tahu-tahu ke bawah. Sampai pada urusan kematian, coba bernegosiasi. Sampaikan kepada Allah, kalau bisa ditunda. Walau sesaat. Walau sebentar. Sesaat, sebentar. Itu lama atau tidak? Sebentar. Lama atau tidak? Sebentar ya, saya ambil sendal. Itu nggak mungkin 2 hari itu. Tunggu. Saya parkir mobil dulu. Itu nggak nyampe 1 jam. Sebentar aja. Sesaat. Kalau itu diberikan oleh Allah, saya mau sedekah. Cuman itu yang diminta. Bukan mau jalan ke luar negeri. Bukan mau jalan ke Australia, bukan mau jalan ke Amerika, Amerini, Susan, siapa ke ibu pergi terserah. Bahkan bukan haji dan umroh.
fa'asaddaqa, saya mau sedekah doang. Dan kalau diizinkan, jangan-jangan semua sertifikat rumahnya dia sedekahkan. Itu kalau dikasih, jangan-jangan langsung kita sedekahin itu warisan kita semua. Siapa yang nggak mau selamat? 5 menit lagi meninggal dunia, bodoh amat yang masih hidup, gua sedekahin semua rumah. Itu rahman rahimnya Allah. Kenapa nggak dikasih tunda? Kalau ditunda, anak kita nggak dapat warisan tuh. Bini kita nggak dapat warisan tuh. Suami nggak dapat warisan. Bisa disedekahin semuanya. Panggil, gue cuma mau tanda tangan. Semua rumah dan tanah ambil buat ummah. Dan Allah nggak mau begitu sama hambanya. Makanya dibocorin. Kalau ditunda, nih bapak nih, pak, bapak kan cari duit ya. Nih tiba-tiba malaikat datang. Yuk pulang yuk. Kata malaikat, pulang yuk. Kapan? Ya sekarang. Pulang kemana? Ya ke sono. Terus bapak nunda. Boleh nggak? 5 menit aja. Terus dikasih. Bapak mau ngapain? Sedekah apa kira-kira? Sedekah Quran hari ini doang. Udah nggak ada Ustaz Agus besok. Yang tinggal sertifikat, yang tinggal BPKB, yang tinggal surat motor. Yang kepikiran saat itu ada rumah, ada BPKB, motor, mobil, tanah, sawah. Habis tuh. Saya sedekahin semuanya. Yang penting saya selamat, bodoh amat sama yang lain. Jangankan bicara neraka, bicara penjara aja orang bisa nyeret. Jangankan bicara neraka. Ada orang mau masuk penjara, polisi tanya, siapa aja? Itu Pak, si A, si B, si C, si D, semuanya disebutin. Penjara masih dikasih makan. Nyeret. Nggak mau di penjara sendirian. Kalau perlu sekampung masuk penjara. Padahal di penjara masih dapat makan. Masih diperlakukan sebagai manusia. Ini neraka, bos. Kalau seandainya buat kita kan, kenapa Allah nggak kasih dong waktu buat kita walau semenit, walau 5 menit. Justru kalau Allah kasih, jadi nggak adil. Anda bisa sedekahin semua tuh. Tanah-tanah Anda bisa langsung Anda tanda tanganin. Bagaimana tuh nasib ahli waris? Bagaimana nasib anak istri? Makanya Allah kasih tahu, mumpung masih hidup, kesempatan tadi, walaupun cuma sekedar sedekah Quran, jangan-jangan Quran yang disedekahkan itu justru menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Ini bocoran dari Allah, bagaimana nanti dialog terakhir seseorang ketika mau meninggalkan dunia ini. Dia minta waktu walau sesaat. Cuman satu. Bukan ke Mekah, bukan ke Madinah, bukan ziarah. Tapi fa'asaddaqa, saya hanya mau sedekah. Kalau yang 1 detik, 5 detik, 10 detik, 5 menit, begitu berharga. Apalagi yang kalau kita mungkin dengan izin Allah masih ada waktu 1 jam, 1 hari, 1 tahun, 1 apalagi 1 abad enggak ya? Masa mau hidup sampai 1 abad? Ya, 10 tahun atau 20 tahun ke depan masih ada kesempatan, manfaatkan insya Allah. Itu 1. Fa'as-saddaqa. 2. Ini pun juga rasa sayang Allah dan Nabi. Ternyata sedekah itu macam-macam. Bukan cuma urusan duit. Bukan hanya urusan fulus. Bahkan senyum kepada orang. Tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Ketemu tetangga, ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu saudara, ketemu guru, ketemu murid. Senyum. Senyum itu, kata Nabi, dibalas oleh Allah dengan pahala sedekah. Segampang itu Ustaz.
Hanya senyum dapat pahala sedekah. Senyum itu susah. Siapa bilang gampang? Susah. Makanya perintah dari Nabi, kamu dulu yang senyum, tabassumuk, kau senyum. Dan memulai senyum itu susah. Ini lewat nih 2 orang nih. Satu dari kanan, satu dari kiri. Berpapasan nih. Kalau nggak ada yang mulai senyum, bisa jadi di hatinya, ngapain gue senyum, dia aja nggak senyum, gue disuruh senyum. Anda ngomong begitu, teman Anda juga ngomong begitu. Akhirnya ketemu 2 orang ini, nggak ada yang senyum, merengut. Coba. Gampang apa susah orang senyum? Susah. Nunggu. Ngapain saya senyum, dia aja nggak senyum. Padahal perintahnya, kamu senyum aja dulu. Urusan dia nggak senyum, nanti cari tuh tafsirnya. Jangan-jangan matanya lagi ngantuk, jangan-jangan lagi puyeng, jangan-jangan lagi nggak ngeliat, jangan-jangan rabun ayam. Kasih tahu tuh kepala desa, ini ada warga kita yang rabun ayam, mungkin matanya perlu diperiksa ke dokter. Ayo patungan, tahu dari mana? Saya senyum, dia diam aja. Kan jadi enak. Gara-gara senyum jadi tahu penyakit tetangga. Ternyata ada tetangga yang penyakitnya rabun mata. Tahu dari mana? Saya senyum, Pak Lurah. Dia nggak senyum. Rabun kali matanya. Ayo kita patungan, bantuin periksa mata ke Jakarta. Oh, akhlak. Akhlak. Yang kedua, ini selain cerita duit nih. Makanya kalau di sini Baitus Salam, kalau kotak amal lewat, ini yang dikeluarin duit, jangan senyum. Kata solmed. Senyum sedekah, lewat nih kotak, ya senyum aja nih. Itu sampai kiamat 4 kali itu. Nggak jadi masjid. Senyum doang. Kotak amal didorong aja kayak mainan anak-anak. Dorong sana, dorong sini, dorong sana, kayak mobil-mobilan didorong. Nah, jadi ada tempatnya. Yang kedua, selain harta, kemudian akhlak dengan senyuman, menampakkan wajah yang ceria, wajah yang buat orang terkesima, terpesona, wajah yang menunjukkan sesuatu penuh cinta dan kasih sayang. Maka di antara sedekah berikutnya doa. Dan ini susah. Kalau tadi senyum masih kelihatan ya, kelihatan masih bisa pura-pura. Waduh, enak nih. Kepala desa lewat, senyum deh. Walaupun di hatinya kakak belum jadi kakak. Wah, RT lewat, RW lewat, sesebel-sebelnya RT RW nih, senyum dah. Ada tetangga nih, duitnya banyak. Kalau nggak senyum, ntar kalau minjem duit rada susah nih. Lewat, senyum dah. Bisa pura-pura, tapi pura-puranya jangan-jangan masih dapat pahala. Daripada pura-pura cemberut, udah cemberut pura-pura lagi. Yang mendingan pura-pura baik. Bisa dapat pahala. Makanya tangisan itu, ya kata Nabi, mampu memadamkan siksa api neraka. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Gimana itu pura-pura nangis tuh? Saudara bisa nggak pura-pura nangis? Jadi kepura-puraan dalam kebaikan aja masih dihargai oleh Allah. Daripada pura-pura jahat, udah jahat pura-pura lagi. Berusaha nangis, kalau perlu pura-pura nangis lagi, masih dihargai itu. Itu hebatnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghargai ya, umatnya. Berusaha. Kalau Anda nggak bisa nangis, ya udah Anda pura-pura aja lah. Karena kepura-puraan itu lama-lama juga membekas, akhirnya terbiasa bagaimana menangis dalam dosa. Ada orang punya dosa dia ketawa, punya dosa dia bangga. Harusnya nangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis aja deh. Pura-puranya masih dihargai. Artinya actingnya masih dihargai, actingnya. Ya kalau pemain sinetron kan acting semua tuh. Bayarannya mahal lagi. Paling bagus actingnya, paling mahal bayarannya. Saya kan gini-gini pernah main sinetron. Kalau udah cakep actingnya, wah naik tuh udah bayarannya. Wah, rupanya semakin bagus acting, semakin besar penghargaannya Ustaz Agus. Padahal pura-pura doang.
Lihat tuh, sinetron-sinetron. Nah, ternyata ya, begitu besarnya penghargaan, bagaimana akhlak, walaupun mungkin di hati kita tidak senyum, tapi senyum kita kepada orang, jangan-jangan justru melahirkan kebaikan pada orang itu, dan akhirnya melahirkan kebaikan untuk kita juga. Alhamdulillah. Itu bisa pura-pura tuh. Senyum, negor, nyapa. Itu bisa pura-pura. Pak RT sehat. Ustadz Jalal baik. Itu bisa pura-pura. Ustadz Salman apa kabar? Bisa pura-pura. Tapi kalau doa, kalau bukan orang-orang yang penuh cinta di antara kita, nggak ada mau doain tetangganya. Nggak ada yang lihat juga segala doain apa enggak. Tapi hadiahnya apa kata Nabi? Walaka bimislik. Kau doakan saudaramu, kau dapat juga seperti apa yang kau doakan kepada dia. Masya Allah. Jadi kalau doa mau mustajab, sering-sering doain orang. Contoh, nih ibu-ibu, nang ning. Bu, saya tanya nih, ibu punya besti? Punya. Pernah doain bestinya biar punya uang 1 miliar? Enggak. Pernah lihat bestinya pinjem duit? Pernah. Sebel apa enggak? Sebel. Kalau sebel temen minjem duit, pernah doain biar kaya raya temennya? Enggak. Itulah kita. Temen susah minjem duit, sebel. Tapi nggak pernah doain biar temennya kaya, duitnya banyak. Coba ayo merenung. Siapa yang tiap hari setelah sholat doain, ya Allah, tetangga saya kesian. Tiap silaturahim minjem 100, silaturahim minjem 100. Alasannya biar silaturahim nggak putus, dia pinjem lagi. Dibalikin kagak, dipinjem lagi, dibalikin kagak. Ya Allah, kasih dia kaya dong. Biar duitnya banyak. Kalau perlu 100 miliar tuh orang, kasih ya Allah. Ada? Kenapa? Rugi. Belum minjem gue doain kaya, rugi amat gue doain dia. Tuh. Sedekah doa nggak pakai duit. Anda merasa rugi. Oh, ngapain gue doain dia? Emang dia doang yang perlu, gue juga perlu. Ntar kalau dia kaya, sombong lagi. Nggak usah lah, biar gue aja yang kaya. Ntar kalau dia butuh, ya gue bantu. Tapi doain dia kaya, enggak dah. Coba. Kalau doa, biar selamat, biar tambah iman. Nah itu mah biasa, biar tambah duit. Nggak berani. Nggak berani saudara doain tetangganya biar tambah duitnya. Tambah kayanya, tambah bahagianya, tambah kesenangannya. Nggak berani kita doa. Kenapa? Pelit. Jangan kan ngasih duit, ngasih doa yang gratis saja pelit kita nih. Kayak nggak rela gitu. Ngapain gue doain dia? Padahal hadiah dari Nabi apa? Kita doain dia. Manusia sama manusia. Tapi buat kita yang doain langsung malaikat. Itu hadiahnya tuh dari Allah. Dan kita masih nggak rela didoain malaikat. Tetap ngitung, ogah amat gue doain. Dia miskin aja sombong, apalagi kaya. Belum ngedoain, pakai suudzon lagi. Udah 2 tuh. Belum didoain, udah suudzon. Wajar, nggak mau doain tetangga. Jangankan ngedoain tetangga biar kaya, ngedoain suami biar kaya duit banyak aja belum tentu rela. Iya kan? Benar nggak? Ada yang berani doain, ya Allah, suami saya kasih uang yang banyak, biar berlimpah, biar kami bisa beli sesuatu yang mahal, yang mewah, kami bisa jalan-jalan, senengin suamiku ya Allah, banyakin duitnya ya Allah. Belum tentu berani. Alah, paling mentok biar rezekinya banyak, biar beriman bertakwa, biar soleh, amin. Gak berani doa duit. Rezeki itu luas. Suami pulang gak bawa duit, itu rezeki. Bagus dia pulang sama roh dan jasadnya.
Coba dia pulang, roh enggak, jasad enggak. Cuman cerita, lalu ketiban. Lalu pergi lo ketiban truk molen. Ya Allah. Ayo, suami pulang nggak bawa duit, itu reza. Ya Allah bang, walaupun abang nggak bawa duit, masih rezeki bisa kumpul bersama. Kan lo yang minta rezeki, dikasih oleh Allah, lo protes. Mana bang duitnya? Ya, doanya sih nggak minta duit. Kenapa? Ngitung kan? Ya Allah, sebenarnya saya pengen tuh doa kayak si soulmate, tapi laki saya susah aja pengen kawin mulu. Bagaimana kaya? Nggak jadi dah doanya. Amin. Nggak jadi. Nggak jadi udah. Nggak jadi. Jangankan sama tetangga, sama temen tidur, suami sendiri. Nggak rela kita doain suami kita duitnya banyak. Tapi tiap bulan mintanya duit apa rezeki? Bang bagi rezeki? Enggak, bagi duit. Jelas tuh melek-melek. Duit bang, duit mana duit? Bukan bagi rezeki. Ngobrol aja itu rezeki. Rezeki bu, punya suami yang mau bisa diajak ngobrol. Walaupun nggak bisa ngasih duit, mau lo. Makanya lo minta duit. Lo pada pelit sih sama laki. Minta duit lo mau, ngedoa ke Allah biar duitnya banyak, suami enggak. Duit. Saya sama istri saya, kamu kalau minta sama Allah duit yang banyak. Allah maha kaya. Kalau cuma minta 1 juta mah minta sama kepala desa aja. 1 juta minta ke Allah. Dia maha kaya, minta tuh ratusan miliar, triliunan. Allah maha kaya. Kenapa dalam Asmaul Husnanya Allah menyebut Al-Ghani? Biar kita tuh nggak takut minta sama dia. Kita minta sama orang aja nggak ada malu, nggak ada takutnya. Padahal manusia sekaya-kayanya masih butuh. Elon Musk kaya, duitnya triliunan, ribuan triliun. Dia masih butuh tuh dengan hartanya. Allah tuh maha kaya dan dia nggak butuh dengan kekayaannya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dia maha kaya dan dia nggak butuh dengan kekayaannya. Dan kalau sudah kaya, minta ke Allah, ya Allah, kasih kami kekayaan, kasih kami harta yang banyak, min haitsu la yahtasib, sebagaimana janjimu ya Allah, nanti kalau kami kaya, kami mau zakat yang banyak. Tetap goalsnya, tahu goals? Ibu kalau diet, goalsnya apa? Langsing. Biar suami pusing 7 keliling, maunya pulang aja tuh suami. Itu goalsnya kan, biar suami makin sayang kan. Saat kita punya duit, goalsnya apa? Biar sedekahnya banyak, biar zakatnya banyak. Kalau perlu sekali bayar zakat 1 triliun. Kalau zakatnya 1 triliun, berarti pokoknya berapa tuh? Zakat cuma 2,5%. 2,5%-nya aja 1 tek. Berarti duitnya berapa tek? Wow, begitu kalau minta. Ya urusan ntar cuma dikasih 1/2 tek, ya masih ada tek-teknya. Kok ibu ketawa? Ibu jangan mikir ke sana. Gua kali yang salah nyebut deh. Ya masih ada tek-nya gitu. Cuma kalau gue 2 kali ya, ibu jadi ketawa. Maaf ya bu, maaf, nggak bermaksud itu. Turun lagi masih ada ratusan M-nya begitu, masih ada MM-nya. Aduh, udah deh, mumpung kita punya Tuhan yang maha kaya. Wah, mumpung hidup dan Allah menyebut dirinya maha kaya. Ya udah, manfaatin aja. Kalau saya begitu tuh, dan saya sampaikan ke istri saya. Kalau saya nanti kira-kira di mata kamu ada salah atau saya zalim, tolong doanya yang bagus-bagus. Tetap doain saya biar duitnya banyak. Kenapa? Doa kamu lagi mustajab karena kamu lagi tersakiti. Begitu. Bener, saya paling takut sama doanya bini, apalagi bini yang tersakiti.
Jadi kalau kamu mungkin merasa tersakiti, tolong tetap doain saya yang bagus-bagus. Awas, hati-hati. Kita suka nggak sadar. Marah ke suami, suami dasar. Suami sialan. Sialan tuh suami. Itu kalau suaminya sial, yang sial suaminya dong apa istri dan anak itu. Nah, kalau suaminya susah, yang susah lu juga. Apa lu doain suami lu sial? Ya Allah, sakit hati. Mudah-mudahan suami itu makin kaya tuh suami saya. Makin kaya, tapi makin setia sama saya. Begitu dah. Kan tinggal dirubah aja tuh kalimatnya. Hah? Asik nggak? Seasik itu sebetulnya hubungan kita ke Allah. Cuman kitanya aja yang belagu, sombong, nggak mau minta, nggak mau doa. Ada orang doa aja kita protes kayak demo. Kiai ini doa nih, Allah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Amin kayak demo. Padahal lagi ngobrol sama yang punya dunia beserta isinya. Kita kayak nggak betah, 5 menit aja nggak betah. Tapi ngobrolin orang 5 jam kuat tuh. 5 jam nggak selesai, besok kita sambung lagi nih. 5 jam ngomongin orang kuat, 5 menit angkat tangan nanti sholat nggak kuat. Padahal kita lagi minta, ya Allah. Ini kita kalau butuh sesuatu, datang nih ke rumah orang kaya. Mungkin di antara kita ada yang kaya di sini, datang ke, disuruh nunggu nih sama yang punya rumah. Sebentar ya, bapak masih di luar, nggak apa-apa deh. 3 jam saya tungguin. Lagi punya hajat sama orang, 3 jam tungguin. Bapak lagi di perjalanan, ditungguin sama ibu, karena ibu lagi punya hajat. Ini cuma 5 menit, masa nggak mau sabar sih? Minta sama yang punya segalanya. Masya Allah. Ini urusannya urusan hati, urusan keyakinan. Ada orang tanya begini, Ustadz, kenapa ada doa kok nggak diijabah? Buat saya bukan nggak diijabah, bisa saja ditunda. Tapi problemnya banyak orang minta ke Allah tuh nyoba. Ya coba-coba aja, siapa tahu mustajab. Lah, lu lagi main judi, coba-coba aja siapa tahu menang. Kita bukan sedang berhadapan dengan bandar. Kalau lo main judi, ya pasang aja 50.000, kali-kali menang dapat 5 juta. Ke Allah nggak boleh coba-coba. Kalau kita coba-coba, ntar Allah yang nyoba. Oh mau nyoba-nyoba, nih saya coba nih sekalian. Ya Allah, yakin saya. Kau kan janji. Kau kan yang bilang. Yakin saya, doa saya mustajab. Ya, coba-cobalah bangun tahajud. Siapa tahu aja benar kata itu Ustadz, tahajud mustajab. Ya, ternyata kagak begitu. Ya gimana mau diijabah? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tuh kata Allah tergantung prasangka hamba. Maka mulai hari ini saat kita bertransaksi dengan Allah, jangan coba-coba. Harus ya yakin, jangan coba-coba. Karena Allah Maha mampu melakukan apapun, melakukan segalanya. Sekalipun akal kita buntu, sekalipun logika kita tidak bisa masuk ke ranah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di dalam satu kitab namanya ada Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Ini kitab Tafsir Jalalain ditulis oleh 2 imam. Imam Jalal. 1 Jalaluddin Al-Mahalli, 2 Jalaluddin As-Suyuti. Nah ini Ustaz Jalal. Yang main PPT. Ustaz Jalal. Ini Hasyiatus Shawi. Ini syarah dari tafsir Jalalain yang membuat penjelasan dari tafsir Jalalain itu sendiri yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Maliki. Di dalam kitab ini ada satu kisah diceritakan. Dulu pada saat Nabi Daud hidup, Nabi Daud punya sahabat,
Ya banyak nabi-nabi punya sahabat. Kita yang bukan nabi aja punya sahabat, apalagi nabi-nabi. Ada sahabat Nabi Daud yang sangat kental. Satu ketika datang malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Daud. Kata malaikat Jibril, ya Nabi, itu sahabat kamu 50 hari lagi meninggal. Oh, soal. Kira-kira kalau ibu dapat bocoran suaminya 50 hari lagi meninggal, ibu sedih apa gembira? Gembira, Bu. Asik, warisan. Sedih apa gembira? Sedih. Ibu tega nyampein ke suami 50 hari lagi meninggal? Kenapa? Kan dapat bocoran tuh. Iya, pas saya bocorin 50 hari lagi, besok saya 5 hari yang dipenggal Pak Ustadz. Dipikir saya nyumpain suami saya. 50 hari lagi meninggal, kata malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Daud menyampaikan pesan Jibril kepada sahabatnya. Sedih sahabatnya. Bukan karena sedih meninggalkan dunia, sedih karena meninggalkan Nabi Daud. Ya Allah, sedih. Sebentar lagi Nabi yang saya cinta, Nabi yang saya sayang, Nabi Daud terkasih, saya akan pergi meninggalkan beliau. Di perjalanan menuju ke 50 hari, dia memperbaiki segala apapun urusan-urusan dunia yang belum selesai. Urusan-urusan kebaikan dengan orang yang belum selesai. Pada waktu hari H-1 di 50, besok saya mau bikin acara pisah sambut. Wah, kalau Kapolda, Kapolres biasanya ada pisah sambut tuh. Nah, 50 hari besok saya mau bikin acara pisah sambut. Saya mau undang Nabi Daud. Ini mungkin makan terakhir, minum terakhir, ngumpul terakhir. Sebentar lagi saya akan kembali kepada Allah. Saya mau bikin acara. Belum Nabi Daud datang fakir miskin. Orang susah minta makan. Ada teman Nabi Daud, saya udah siapin makanan buat Nabi Daud perpisahan. Pakai datang orang lapar. Bagaimana nih? Kasih apa jangan? Kalau Nabi Daud paham dan maklum dah. Kalau saya udah mempersiapkan dan Nabi Daud juga urusan makan minum alhamdulillah tercukupi. Ini fakir miskin datang cinta lapar. Dikasih tuh makanan yang sudah disiapkan untuk acara pisah sambut. Dah kenyang nih orang miskin. Tahu-tahu Nabi Daud datang dapat kabar. Ditunda 50 tahun lagi meninggalnya. Masya Allah. Silakan baca di dalam kitab Hasyiatus Shaum. 50 tahun lagi gara-gara ngasih makan orang. Dan itu amalannya Nabi Ibrahim. Jadi selain Nabi Daud, ngasih makan orang itu amalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan nyari orang. Kadang di depan rumah, mampir, makan, ayo mampir. Kalau nggak ada yang lewat, asistennya disuruh cari-cari siapa yang mau makan nemenin saya. Itu amalan Nabi Ibrahim. Makanya lihat, Nabi Ibrahim udah nggak ada, tapi jejak ritual kehidupannya sampai sekarang masih dikenang. Perjalanan haji, umroh, bahkan meninggalkan satu kekayaan besar, yaitu air Zam-Zam yang sampai kapanpun dinikmati orang nggak habis-habis. Itu berkah. Bahkan, Masya Allah, itu kalau ada istilah apa namanya kalau orang kerjasama tuh, apa namanya franchise, royalty. Itu Zam-Zam berapa duit tuh royaltinya tuh? Maaf nih, kalau Nabi Ibrahim bikin keputusan royalti, kira-kira kaya raya nggak tuh? Triliuner nggak tuh keluarganya Nabi Ibrahim? Triliuner, sampai gini hari, Zam-Zam sampai Indonesia 1.005.000 liter. 1.005.000 liter. Kita kadang-kadang nih, ada orang nih pulang dari umroh, kan ada Zam-Zamnya tuh, biasa travel tuh.
Berapa Ustaz? 1 juta. Saya bayar tuh 1 juta. Zam-zam 5 liter 1 juta. Ini 600 mili. Murah. 20. Tapi kan beda. Yang mahal kan doanya Nabi di situ. Berkahnya, sejarahnya. Bayangkan kalau pakai royalti, triliuner udah. Tahu maksud saya? Sedekah, ngasih makan orang, baik sama orang, itu hidup bahagia. Itu aja. Enggak di kita, di anak kita. Enggak di anak kita, di cucu kita. Maka jangan pernah takut berbuat baik, jangan pernah takut bersedekah, karena kebaikan itu investasi. Kita baik sama orang, bisa jadi sebelum kebaikan itu terbalas, nanti anak kita diperlakukan baik oleh orang, nanti cucu kita diperlakukan baik oleh orang. Apa? Karena sebab dulu bapakmu, dulu ibumu juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karenanya Ustadz Agus Idwar nanti akan memimpin bagaimana kita semua diajak berbuat baik untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur atau di wilayah Jawa atau di Sumatera, pokoknya wilayah NKRI. Ya, ada sekelompok anak-anak yang mengaji Qur'annya sudah lapuk, sudah buluk, sudah robek-robek karena seringnya dibuka, seringnya dibaca. Nah, kalau kita punya Quran buluk karena nggak pernah dibaca, jangan-jangan sampai Quran jadi mas kawin, emasnya udah kawin lagi, Qurannya belum dibuka. Ini mas kawin, seperangkat alat sholat dan Al-Quranul Karim. Sampai emasnya udah kawin lagi. Mana laki lo? Iya tuh emas sudah kawin lagi. Tuh Quran masih belum dibuka tuh mas kawin. Bayangkan, kita duit punya buat beli Quran. Punya, bacanya nggak ada waktu. Nah, tapi Nabi sayang. Sekali lagi Nabi sayang. Nabi pengen. Walaupun mungkin dengan segala alasan duniawiyah. Tapi Nabi masih memberikan kebaikan lewat sedekah jariyah. Di antaranya masjid, mushola, pesantren, bahkan Al-Quran yang kita titipkan sebagai sedekah, dibaca, diamalkan, pahala-pahala itu Allah kirimkan buat kita. Dan mungkin juga pada saat kita hadiahkan buat ibu bapak kita yang sudah wafat, Allah juga sampaikan pahala itu kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita. Terima kasih. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Karena terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan, tapi sedikit rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas kalau kita banyak memohon ampunan dari Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Pengampun. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataaya.